Salam sejahtera jemaat GKI Philadelphia. Marilah kita berdiam diri, menghampiri tata sucinya, sujud di hadapan Tuhan. Tuhan berada di bait sucinya. Mari kita mengambil waktu teduh. Jemaat sekalian, saya persilakan untuk bangkit berdiri. Ibadah ini berlangsung adalah karena pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang kasih setianya tetap sampai selama-lamanya. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Masih dengan tetap berdiri saudara, kita akan menyanyikan sebuah pujian bahwa Tuhan hadir di bait sucinya. Biarlah kita membawa korban pujian kita kepadanya. Tuhan hadir di bait sucinya. Tuhan ada di tahtanya. Kami bawa korban pujian bagi Yesus buat kasih-Nya. Ku rasakan kehadiran-Nya. Ku dengar suara berseru, anak domba yang dikorbankan layak untuk terima pujian. Nyanyi haleluya, haleluya, haleluya. Nyanyi haleluya, haleluya, haleluya. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Nats kita pada hari ini terambil dari Mazmur 150 ayat 6 yang berbunyi demikian. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Mari saudara, dengan penuh hati yang bersyukur kita mau memuji Tuhan. Tetapi kita tahu bahwa kita tidak layak untuk itu karena kita banyak melakukan kesalahan. Saya undang kita sekalian untuk meneduhkan hati, untuk menaikkan doa permohonan atas dosa dan pelanggaran kita. Mari saudara, kita menundukkan hati sebelum kita memuji Tuhan. Kita berdoa mengakui dosa dan kesalahan kita.
Bapa, dengarkanlah pengakuan dosa dari umat-Mu, dan biarlah darah Kristus menyucikan kami dari segala dosa dan pelanggaran kami. Amin. Dialah perlindungan kita, dialah kubu kita yang teguh. Tuhan, tempat kita bernaung. Biarlah segala yang bernafas memuji namanya. My Jesus, my Savior, Lord, there is none like you. All of my days I want to praise the wonders of your mighty love. My comfort, my shelter, tower of refuge and strength, let every breath, all that I am, never cease to worship you. Shout to the Lord, all the earth, let us sing. Power and majesty, praise to the King. Mountains bow down and the seas will roar at the sound of your name. I sing for joy at the work of your hands. Forever I love you, forever I stand. Nothing compares to the promise I have in you. Oh, yeah. Oh, yeah. Penghibur, pelindung, menara kekuatan, biarlah semua yang bernafas tak berhenti menyembahmu. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar nama
Kita bersyukur saudaraku sekalian bahwa Tuhan Yesus yang telah mati dan bangkit itu selalu menyertai kita. Firman-Nya yang adalah air kehidupan itu terus mengalir di dalam hati setiap anak-anaknya yang mengasihi Dia. Mari kita akan mempersiapkan firman Tuhan dengan pujian ini. Sepanjang jalan kehidupan ini, suka duka silih berganti. Janganlah takut bila badai menerpa, percayalah Yesus selalu menjaga. Dia tak akan pernah tinggalkanku, selalu hadir dalam hidupku. Dia menuntunku, angkat bila ku jatuh. Dia sungguh berarti bagiku. Hari ke hari terasa kasih-Nya, firman-Nya air kehidupan, sukacita yang Dia berikan mengalir di dalam hatiku. Oh, betapa indahnya bila selalu bersamanya, damai sejahtera dalam hidupku. Hanya Yesus yang sanggup hapuskan air mata, jadikan hidup ini berarti. Dia tak akan pernah tinggalkanku, selalu hadir dalam hidupku. Dia menuntunku, angkat bila ku jatuh. Dia sungguh berarti bagiku. Hari ke hari rasa kasih-Nya, firman-Nya air kehidupan, sukacita yang Dia berikan mengalir di dalam hatiku. Oh, betapa indahnya bila selalu bersamanya, damai sejahtera dalam hidupku. Hanya Yesus yang sanggup hapuskan air mata, jadikan hidup ini berarti. Oh, betapa indahnya bila selalu bersamanya, damai sejahtera dalam hidupku. Hanya Yesus yang sanggup hapuskan air mata, jadikan hidup ini berarti. Jadikan hidup ini berarti. Jadikan hidup ini berarti. Selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus.
Sebelum mendengarkan firman, marilah kita berdoa. Terima kasih Bapa dalam surga atas kesempatan kami boleh berdiam diri, membaca firman dan merenungkannya bersama-sama. Kirimlah Roh Kudus, Roh pencerah itu, mencerahkan kami semua, sehingga kami mendapatkan pesan Tuhan secara khusus pada pagi hari ini. Dengarkan kami Tuhan, kami memohon di dalam Yesus Tuhan. Amin. Firman Tuhan diambil dari Lukas pasal 24 ayat 13 hingga 35. Demikianlah firman Tuhan. Pada hari itu juga, 2 orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus, yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem, dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Yesus berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan?" Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Seorang dari mereka, namanya Kleopas, menjawabnya, "Adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini?" Katanya kepada mereka, "Apakah itu?" Jawab mereka, "Apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan Dia untuk dihukum mati, dan mereka telah menyalibkannya. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa Dialah yang akan membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa ia hidup. Dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu dan mendapati bahwa memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu, tetapi Dia tidak mereka lihat. Lalu ia berkata kepada mereka, "Hai, kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya?" Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang Dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Mereka mendekati kampung yang mereka tuju. Lalu ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Tetapi mereka sangat mendesaknya, katanya, "Tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam." Lalu masuklah ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal Dia, tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata mereka kepada yang lain, "Bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita?" Lalu bangunlah mereka terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid itu. Mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Kata mereka itu, "Sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon." Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal Dia pada waktu ia memecah-mecahkan roti.
Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang membaca, merenungkan, dan melakukan dalam hidupnya. Haleluya. Saudara sekalian, salah satu agenda iblis yang sengaja dia kerjakan di hadapan orang-orang Kristen adalah membuat orang-orang Kristen tidak mengenal dengan tepat siapakah Yesus itu. Dan memang kenyataan, hari ini banyak orang tidak mengenal siapakah Yesus dengan baik, dengan tepat, seperti yang diajarkan oleh Alkitab. Mari kita belajar dari dua orang murid yang sedang melakukan perjalanan dari Yerusalem menuju Emmaus. Siapakah kedua murid ini, saudara sekalian? Salah satunya bernama Kleopas. Tidak jelas apakah kedua murid ini adalah bagian dari 12 murid. Atau salah satunya adalah di antara 12 murid itu. Menurut Lukas, perjalanan itu berjarak 7 mil, kira-kira 11,2 kilometer. Dan menurut Google, jarak 11,2 kilometer itu dapat ditempuh lebih kurang 3,5 jam untuk wilayah itu yang memang bertekstur tidak rata. Apa yang bisa kita pelajari dari kedua tokoh ini, saudara sekalian? Ada hal positif yang mereka miliki, tapi juga ada bagian yang negatif di dalam diri mereka. Yang pertama, saudara, hal-hal yang positif. Alkitab mengatakan bahwa mereka pergi ke Emmaus. Apa maksud mereka pergi ke Emmaus? Sebagian penafsir menafsirkan sesuatu yang kurang positif. Ada yang mengatakan mereka sedang memisahkan diri dari murid-murid secara diam-diam. Mungkin karena kecewa, lalu memisahkan diri dari para murid. Tapi menurut saya, kalau kita membaca cerita ini secara keseluruhan, justru kita akan menemukan bahwa perjalanan mereka ke Emmaus adalah sesuatu yang positif. Mengapa demikian, saudara-saudara? Ketika Yesus bangkit, dia berkata kepada para perempuan, "Jangan takut, pergilah. Katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea. Dan di sanalah mereka akan melihat aku." Nah, saudara sekalian, Emmaus itu berada di wilayah Galilea. Dan apabila kita melihat dialog antara Yesus dengan kedua orang ini, sebetulnya mereka adalah orang-orang yang percaya. Bukan orang yang pesimis, tapi mereka percaya kepada Yesus. Meskipun kepercayaan mereka, pengenalan mereka lebih tepatnya pada Yesus tidaklah tepat seperti yang Yesus perkenalkan kepada mereka. Tidak tepat seperti yang para nabi perkenalkan kepada mereka. Jadi saudara, hal yang positif adalah mereka pergi ke Emmaus. Besar kemungkinan mereka telah mendengarkan pesan yang disampaikan oleh Yesus kepada perempuan untuk pergi ke Galilea. Dan mereka pergi ke Galilea. Yang kedua, saudara, di dalam sepanjang perjalanan mereka berdiskusi tentang peristiwa yang terjadi di antara mereka beberapa hari yang lampau. Dengan kata lain, mereka concern tentang guru mereka yang mengadakan perjamuan malam, yang dikhianati, yang ditangkap, yang dianiaya, dan yang diadili, kemudian disalibkan, mati, dan yang paling menggemparkan, bangkit kembali. Itu yang mereka diskusikan di antara mereka berdua. Dan pada waktu Yesus menghampiri mereka, mereka pun menceritakan hal yang sama. Sepanjang jalan mereka berdiskusi tentang guru mereka, tentang apa yang terjadi dengan guru mereka. Yang ketiga, mereka mendapatkan informasi yang boleh dikatakan akurat, walaupun ada hal yang keliru di dalamnya. Mengapa, saudara? Karena mereka menyebutkan bahwa guru mereka, Yesus, itu orang Nazaret.
Dan Yesus memang orang Nazaret. Dan dia juga mengatakan bahwa Yesus adalah orang yang berkuasa. Perkataannya, pengajarannya, dan perbuatannya adalah menunjukkan dia seorang yang berkuasa di hadapan Allah dan di hadapan seluruh bangsa mereka. Dan ini betul, saudara, perkataan Yesus penuh dengan kuasa. Dan Yesus melakukan banyak mujizat yang spektakuler di hadapan Allah dan di hadapan orang-orang Yahudi bangsa mereka. Jadi dalam hal ini mereka berkata dengan tepat. Dan mereka juga mengatakan, imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin bangsa mereka telah menjerumuskan, telah membawa Yesus dihukum mati. Dan Yesus telah disalibkan. Tepat seperti yang terjadi di dalam catatan Alkitab. Dan mereka juga mengatakan, setelah 3 hari peristiwa kematian itu, mereka dikagetkan oleh kesaksian perempuan-perempuan yang pergi ke kuburan dan menemukan bahwa kubur Yesus telah kosong. Dan lebih-lebih lagi, perempuan itu mengatakan malaikat-malaikat telah bersaksi memberitahukan kepada mereka bahwa dia, Yesus, hidup. Dia, Yesus, telah bangkit. Dan ini mengagetkan para murid. Dan kedua orang murid dalam perjalanan ini juga mengatakan bahwa beberapa rekan mereka, kaum pria, telah berlari ke kuburan dan mendapati apa yang dikatakan oleh para perempuan itu benar adanya. Namun mereka tambahkan bahwa mereka, para murid yang menyusul itu, tidak menemukan Yesus. Apa yang mereka ceritakan adalah akurat. Itu berarti apa? Mereka mengikuti terus peristiwa yang terjadi di antara mereka hari-hari terakhir itu. Dan yang keempat, yang positif dari para murid ini adalah mereka tidak menyangkal peristiwa kebangkitan Yesus. Sepertinya besar kemungkinan mereka percaya dengan apa yang dikatakan oleh para perempuan dan lebih-lebih yang dikatakan oleh para murid yang menyusul kemudian. Yang mereka katakan hanyalah bahwa murid-murid kaum pria yang menyusul kemudian tidak menemukan Yesus. Dan ini menandakan bahwa mereka percaya Yesus telah bangkit. Dan yang kelima, hal yang positif adalah mereka tahu peristiwa perjamuan malam. Ini terjadi ketika Yesus telah sampai di rumah tempat mereka mengundang Yesus untuk menginap. Yesus makan. Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya dan membagikannya pada mereka. Ini persis seperti yang Yesus lakukan beberapa malam yang lampau di dalam perjamuan malam itu. Dan pada waktu itulah mata mereka terbuka. Jadi saudara-saudara, di dalam catatan ini paling tidak kita bisa mengerti ada 2 kemungkinan. Kemungkinan pertama adalah bahwa murid-murid dan perjalanan itu, kalau bukan dua-duanya, salah satunya adalah orang yang ambil bagian di dalam perjamuan malam itu. Dan kemungkinan yang kedua adalah mereka mendapatkan cerita yang betul-betul akurat tentang peristiwa perjamuan malam itu. Saudara sekalian, itulah beberapa catatan tentang hal-hal yang positif yang dimiliki oleh 2 orang dalam perjalanan ke Emmaus itu. Lantas, apa yang negatif dari keduanya itu? Pertama, Alkitab mengatakan mata keduanya tertutup sehingga mereka tidak mengenal siapakah Yesus yang menghampiri mereka di dalam perjalanan itu. Mengapa ada peristiwa seperti ini? Mengapa ada orang yang matanya tertutup? Siapakah yang menutup mata mereka? Kalau saudara mau tahu mengapa ada orang yang matanya tertutup,
apa yang dikatakan Rasul Paulus kepada jemaat-jemaat di Korintus, kita akan mengerti bahwa kuasa kegelapan akan menutup mata sehingga orang-orang tidak mengenal siapakah Yesus yang sebenarnya. Dan siapakah yang bisa membuka mata orang? Dengarkanlah apa yang Rasul Paulus katakan. Rasul Paulus berkata, tetapi pikiran mereka telah menjadi tumpul. Sebab sampai pada hari ini selubung itu masih tetap menyelubungi mereka. Jika mereka membaca perjanjian lama itu tanpa disingkapkan. Karena hanya Kristus saja yang dapat menyingkapkannya. Saya tegaskan sekali lagi bagian ini. Karena hanya Kristus saja yang dapat menyingkapkannya. Bahkan sampai pada hari ini, setiap kali mereka membaca kitab Musa, ada selubung yang menutupi hati mereka. Tetapi apabila hati seseorang berbalik kepada Tuhan, maka selubung itu diambil daripadanya. Nah, saudara, yang kurang, yang negatif dari kedua murid ini adalah mereka mempunyai mata yang tertutup. Besar kemungkinan mereka adalah murid Yesus, tetapi mereka belum datang kepada Tuhan. Hati mereka belum datang kepada Tuhan, sehingga Kristus belum mencelikan mata rohani mereka pada waktu itu. Kekurangan yang kedua adalah dua orang murid ini hanya mengenal Yesus sebagai seorang nabi. Yesus betul seorang nabi. Tetapi ini tidaklah pas 100%. Sebab Alkitab perjanjian lama berulang-ulang menekankan bahwa Yesus adalah Mesias, juru selamat. Dan Yesus berulang-ulang menekankan bahwa dia adalah anak Allah yang menciptakan segala sesuatu. Dia adalah Allah yang bisa mengampuni dosa dan yang bisa melakukan hal-hal yang ajaib yang hanya bisa dikerjakan oleh Allah. Jadi Yesus nabi, betul dia nabi, tapi sebetulnya Alkitab memperkenalkan lebih tegas lagi, lebih tepat lagi, Yesus adalah Mesias. Hal ini ditegaskan oleh Yesus di dalam dialog bersama dua murid ini. Yesus berkata di dalam Injil Lukas 24 ayat ke-26. Yesus berkata, bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk di dalam kemuliaannya? Jadi Yesus menegaskan kepada kedua orang murid ini, setelah mereka menceritakan serangkaian peristiwa yang terjadi kepada Yesus. Bagi Kleopas, Yesus itu nabi. Tapi sekarang Yesus tegaskan, bukankah Mesias harus menderita semuanya itu? Dengan kata lain, Yesus menegaskan, aku ini Mesias. Aku ini bukan hanya sekedar nabi. Mengapa seseorang tidak cukup mengenal Yesus hanya sebagai nabi? Sebab ini sesuatu yang sangat penting, saudara sekalian. Roma 10 ayat 9 dan 10 berkata demikian. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan, perhatikan dengan seksama. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan, bukan sekedar nabi, bahwa Yesus adalah Tuhan, dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Saudara, setiap orang yang mau diselamatkan oleh Yesus mesti mengaku dia adalah Tuhan, lebih dari sekedar kita mengaku dia adalah seorang nabi. Dan sebetulnya Roh Kudus juga menuntun orang-orang untuk percaya bahwa Yesus. Para murid hanya mengenal Yesus sebagai pelaku mujizat.
Dan terhadap orang-orang seperti ini, Yesus mengeluh. Di dalam catatan Injil Yohanes pasal yang ke-6 ayat 25, Yesus mengeluh seperti ini. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku, bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti dan kamu kenyang. Yesus mengeluh, saudara. Sebetulnya apa esensi dari mujizat yang disebut sebagai tanda itu? Yohanes menjelaskannya dengan baik ketika ia berkata, memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, bahwa Yesuslah Mesias anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Kekurangan yang keempat dari kedua murid ini adalah mereka mengharapkan Yesus sebagai mesianik politik. Ini berarti apa? Ini berarti mereka tidak menyimak dengan baik apa yang Yesus ajarkan selama ini. Tidak tahu apakah mereka sejak semula 3,5 tahun yang lalu mengikut Yesus, atau di antara waktu itu mereka mengenal Yesus. Tapi paling tidak mereka adalah murid. Dan Yesus berulang-ulang menegaskan bahwa dia bukanlah Mesias politik. Dia adalah juru selamat. Dia adalah anak Allah yang siap berkorban, mati, menebus dosa umat manusia. Markus 10:45 dengan tegas mengatakan, anak manusia akan menyerahkan nyawanya untuk menjadi tebusan bagi banyak orang berdosa. Yesus tidak pernah mengajarkan muridnya untuk mengangkat pedang, berperang secara fisik. Sama sekali tidak. Saudara sekalian, ini berarti apa? Ini juga berarti bahwa dua orang murid ini lebih meyakini apa yang diajarkan oleh para rabi tentang konsep mesianik politik. Dan mereka mengharapkan itu. Ini terbaca dengan jelas ketika mereka berkata, padahal kami dahulu mengharapkan Mesias ini akan membebaskan Israel. Itu yang mereka katakan di dalam dialog bersama dengan Yesus. Yang kelima, Yesus berkata, mereka adalah orang yang bodoh. Bodoh bukan dalam pengertian intelektual, kognitif. Bukan soal kepintaran. Tapi hati mereka yang lamban, kata Tuhan Yesus. Sehingga mereka tidak percaya apa yang diajarkan oleh para nabi tentang Mesias yang adalah juru selamat yang akan menyelamatkan umat manusia melalui penderitaan, kematian, dan kebangkitan yang mengalahkan kuasa maut itu. Itu sebabnya di dalam catatan berikutnya Yesus mengulangi lagi mengajari dua orang murid ini. Ini menandakan bahwa Yesus sebelumnya telah mengajarkan pada mereka. Dan di dalam perjalanan ini Yesus mengajarkan pada mereka dari kitab Perjanjian Lama, dari kitab Musa sampai kitab nabi-nabi yang lain. Yesus mengungkapkan semua kitab-kitab ini yang berbicara tentang siapakah Mesias ini. Itu pun mereka belum mengerti lagi. Saudara, Yesus mengajari mereka, mengulangi lagi, mengajari mereka dari peristiwa perjalanan murid ke Emmaus. Pelajaran apa yang dapat kita pelajari? Satu, orang yang rindu mendapatkan pengajaran Tuhan belum tentu bisa mengenal siapakah Yesus itu dengan tepat.
terbukti dua orang murid ini, mereka mempunyai kekuatan seperti yang saya uraikan di bagian depan tadi. Tapi di dalam pengenalan mereka mengalami bias. Mereka hanya mengenal Yesus sebagai nabi saja. Mereka hanya mengenal Yesus sebatas sebagai Mesias politik. Kalau orang mempunyai kerinduan mengenal Tuhan, tetap mengalami pembiasan di dalam pengenalannya. Apalagi orang yang sama sekali tidak rindu mengenal Yesus. Sangat memprihatinkan. Justru banyak orang Kristen menunjukkan mereka tidak antusias untuk mengenal siapakah Yesus itu. Pelajaran nomor 2 adalah, saudara sekalian, orang-orang yang diajar oleh Yesus secara langsung salah mengenal Dia. Apalagi orang-orang Kristen diajarkan oleh hanya manusia biasa seperti kami ini. Itu berarti potensi mengalami salah mengajar juga terbuka. Itu juga berarti ada kemungkinan jemaat-jemaat salah menangkap apa yang diajarkan oleh para hamba Tuhan. Itulah sebabnya sebagian orang hanya mengenal Yesus sebagai seorang tokoh moralitas, seorang nabi, seorang pemberi berkat, dan seorang pelaku mujizat. So, sekalian pelajaran ini sangat berharga bagi para pengajar. Itu berarti apa? Kita harus hati-hati mengajar. Ingat dengan baik, seorang Yesus mengajar, murid-murid toh masih bisa salah memahaminya. Apalagi kita manusia biasa. Karena itu seperti Rasul Paulus berkata kepada Timotius anak rohaninya, awasilah dirimu dan awasilah ajaranmu. Kita harus mengawasi ajaran kita. Saudara sekalian, teologi sebagus apapun tidaklah menyelamatkan. Karena juru selamat bukanlah teologi. Juru selamat hanyalah Yesus Tuhan. Tetapi teologi yang menyimpang, teologi yang salah berpotensi menyesatkan. Yesus berkata, para orang-orang yang menyesatkan lebih baik ambil batu kilangan, ikatkan ke leher dan lemparkan orang itu ke laut. Yang ketiga, pelajaran yang berharga adalah seharusnya setiap orang Kristen berbalik, datang kepada Yesus. Sehingga kuasa kegelapan yang telah membutakan mata itu dicelikkan kembali oleh Yesus. 2 orang murid itu ada bersama dengan Yesus. Bahkan akhirnya berjalan bersama dengan Yesus. Tapi Alkitab mengatakan ada sesuatu yang menyelubungi mereka sehingga mereka tidak mengenal Yesus dengan pas, dengan benar, dengan baik. Ini mengajari kita supaya kita berbalik kepada Tuhan. Hati kita terpaut dengan Tuhan, mempunyai hubungan pribadi dengan Tuhan. Pelajaran yang keempat. Mari kita tidak bosan-bosannya mendengarkan apa yang Tuhan Yesus ajarkan. Jangan bosan mendengarkan apa yang sudah pernah kita dengarkan. Saya tahu saudara, sebagian orang merasa saya sudah tahu ini. Ini sudah diajarkan, sudah diulangi, sudah pernah diajarkan dan ini pengulangan. Saya beritahukan saudara, Yesus mengulangi apa yang sudah pernah diajarkan. Dan Yesus mengulangi apa yang pernah diajarkan. Paulus mengulangi apa yang pernah diajarkan. Dan di perjanjian lama dikatakan kita harus mengulang. Dan saya berharap jemaat sekalian jangan merasa bosan,
Jangan katakan ini pengulangan, ini lagu lama, ini sesuatu yang membosankan. Jangan lakukan itu saudara, sebab Yesus mengulang-ulang apa yang pernah diajarkan. Pelajaran yang kelima adalah setiap orang Kristen mesti lebih mendengarkan Yesus daripada siapapun yang mengajarkan tentang Yesus. Kedua orang murid ini lebih percaya konsep mesianik yang diajarkan oleh para rabi daripada Yesus. Ini sebuah kesalahan. Saudara sekalian, hari ini siapapun dia, mau bergelar apapun, jika dia mengajarkan Yesus yang berbeda dengan Yesus yang ada di Alkitab, marilah kita lebih percaya kepada Yesus yang dari Nazaret daripada siapapun yang mengajarkan Yesus dengan versi yang berbeda. Semoga Tuhan menolong kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa Surgawi untuk pelajaran rohani yang dapat kami pelajari dari dua orang murid, Kleopas dan sahabatnya. Terima kasih untuk Yesus yang menjumpai mereka. Kami juga berdoa, kiranya Engkau datang menjumpai umat-Mu, memperkenalkan diri-Mu. Pakailah hamba-hamba-Mu untuk memperkenalkan Yesus, sehingga setiap orang Kristen mengenal Yesus dengan pas, dengan benar, dengan baik, sehingga orang-orang mengaku Yesus sebagai Tuhan lebih daripada sekedar seorang guru agama, seorang nabi, seorang manusia biasa. Lebih daripada itu. Terima kasih Bapa. Dalam Yesus Tuhan kami naikkan doa kami. Amin. Biarlah firman Tuhan boleh memberkati saudara dan saya. Mari saudara, saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Kita akan mengakui iman kita seturut dengan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Saat ini adalah saat di mana Tuhan memberikan kesempatan kepada kita untuk mengembalikan sebagian daripada berkat yang telah kita terima untuk menjadi korban syukur kita. Sebelum kita menaikkan doa, saya ingin membacakan nats kita yang terambil dari 2 Korintus 8 ayat 12. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Biarlah setiap kita memberikan dengan hati yang penuh sukacita, bukan apa yang tidak kita punyai, tetapi apa yang ada pada kita. Mari kita berdoa saudara. Bapa, kami bawa korban syukur kami kepadamu, biarlah Engkau menerimanya, dan Engkau memberkati kami untuk kehidupan kami selanjutnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mas sekalian, bagi Anda yang ingin memberikan persembahan melalui transfer, bisa dilihat di layar kaca saudara ini. Ini adalah rekening gereja kita dari Bank BCA. Tuhan kiranya memberkati saudara sekalian. Mari kita menaikkan pujian ini. Bawa syukurku
ke tempat kudus-Mu. Ku bawa sembahku dan pujian bagi-Mu, Bapa dan Rajaku. Ku mengasihi-Mu. Inilah hidupku, ku persembahkan bagi-Mu. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik. Selamanya ku kan selalu menyembah-Mu. Ini persembahanku sebagai korban syukurku, kerinduanku memuliakan-Mu sepanjang hidupku. Inilah bagian terakhir dari ibadah kita pada pagi hari ini. Saya undang kita untuk bangkit berdiri. Kita akan menerima doa berkat yang akan disampaikan oleh hambanya Pendeta Jim Mahoni. Mari kita gunakan kesempatan ini untuk menaikkan doa-doa syafaat kita. Bapa di dalam surga, kembali kami datang memohon belas kasihan Tuhan bagi dunia. Ada 200-an negara yang sama-sama menderita. Bangsa yang besar maupun bangsa yang kecil menderita sehubungan dengan merebaknya virus corona ini. Telah sekian banyak korban berjatuhan. Tuhan, nyatakanlah belas kasihan-Mu. Amerika yang sangat menderita saat ini, Tuhan juga memberkati Amerika. Berkati juga bangsa-bangsa kecil yang sungguh-sungguh menderita. Di India yang mengalami banyak gejolak. Kami juga berdoa untuk Indonesia, berbelas kasihanlah ya Tuhan. Kami juga bersyukur mendengar berita bahwa dalam waktu dekat ini vaksin virus corona telah dapat diaplikasikan. Kami berdoa kiranya ini segera bisa terjadi. Lakukanlah mujizat-Mu terhadap anak-anak-Mu yang terkena penyakit virus corona ini. Sembuhkanlah mereka ya Tuhan. Lawatlah mereka yang sedang susah dan yang berkabung. Kami berdoa untuk jemaat Tuhan di seluruh dunia. Tuhan, kami berdoa kiranya melalui peristiwa ini lebih banyak lagi orang yang digiring untuk lebih dekat kepada Tuhan, lebih beriman kepada Tuhan, lebih berharap kepada Tuhan. Setelah badai ini berlalu, orang-orang takut akan ada kondisi ekonomi yang akan membuat kemiskinan yang merajalela di mana-mana. Kami berdoa kiranya seluruh dunia akan kompak mengatasi persoalan ini. Akan ada kebangunan rohani, ada kebangunan ekonomi di mana-mana, sehingga kesusahan tidak membuat orang menderita lebih dalam lagi. Jemaat-jemaat yang mengalami kesulitan, Tuhan Kau lawat satu persatu. Jemaat-jemaat-Mu yang membutuhkan pekerjaan, Tuhan beri yang terbaik. Terima kasih Bapa, kami memohon belas kasihan-Mu, lawatan Tuhan, proteksi Tuhan bagi kami semua ya Tuhan. Mari kita naikkan doa yang diajarkan Yesus kepada kita dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat,
karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita akan mengakhiri ibadah online kita pada hari ini. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Saudara sekalian, ibadah kita telah selesai. Marilah terus berharap kepada Tuhan, beriman kepada Tuhan, mengharapkan pertolongan dari Tuhan, dan dengarkanlah anjuran pemerintah. Jangan lakukan apa yang tidak boleh lakukan, dan lakukanlah apa yang harus kita lakukan. Terus semangat bekerja di rumah masing-masing dan berkarya untuk kemuliaan Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian.